Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan channel Legion of Yesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kita kali ini akan membahas melonjaknya pencarian di Google bagaimana untuk menjadi Katolik, bahkan melonjak 373% sejak kematian Paus Fransiskus. Tentunya ini kabar baik untuk kita semua umat Katolik. Sebelum membahas lebih lanjut, buat Anda yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, Google melaporkan peningkatan pencarian tentang bagaimana menjadi Katolik, melonjak setelah kematian Paus Fransiskus, Senin, 21 April lalu. Menurut pantauan agen Vatican Tickets et Tours, Google Trends tentang lonjakan global dalam keingintahuan spiritual terkait iman Katolik, tidak pernah terjadi pada masa sebelumnya. Pencarian itu dilakukan melalui berbagai aplikasi media sosial seperti WhatsApp Messenger, Facebook, Twitter, dan Instagram. Di dunia digital di mana rasa ingin tahu sering diukur dalam klik dan bila pencarian, sesuatu yang luar biasa terjadi pada hari-hari menjelang Paskah tahun ini. Pencarian daring global untuk bagaimana menjadi Katolik melonjak dengan mengejutkan 373% antara 20 April dan 26 April. Menandai apa yang pengamat sebut sebagai fenomena spiritual yang dipicu oleh momen publik terakhir dan kematian mendadak Paus Fransiskus. Paus, berusia 88 tahun, membuat penampilan publik terakhirnya pada hari Minggu Paskah, 20 April, menawarkan berkat yang lemah tetapi berseri-seri kepada lautan umat beriman yang berkumpul di lapangan Santo Petrus. Kurang dari 24 jam kemudian, dia pergi untuk selamanya. Yang terjadi selanjutnya bukan hanya duka, tetapi juga gerakan spiritual yang luar biasa di dunia daring. Internet, yang seringkali mencerminkan tren budaya, menyala dengan pertanyaan tidak hanya tentang suksesi kepausan, tetapi tentang iman Katolik itu sendiri. Hal ini tidak seperti apapun yang pernah terjadi sebelumnya, ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Vatikan terbiasa melihat lonjakan dalam pariwisata atau pertanyaan acara ketika seorang tokoh agama besar meninggal. Tetapi ini berbeda. Orang-orang tidak merencanakan perjalanan mereka mencari pertobatan. Waktu lonjakan itu dimulai segera setelah Paus Fransiskus muncul pada hari Minggu Paskah dan melonjak dramatis pada hari kematiannya. Seolah-olah dunia berhenti sejenak, menyaksikan, dan kemudian menanggapi bukan dengan apatis atau gangguan, tetapi dengan rasa haus untuk memahami apa yang menggerakkan para pencari di dunia digital ini. Fransiskus sangat dicintai karena kerendahan hatinya, seruannya untuk keadilan ekologis, dan desakannya pada belas kasihan daripada penghakiman. Kepausannya, yang ditandai dengan tindakan sederhana seperti membayar tagihan hotel sendiri atau membasuh kaki para pengungsi, bergema jauh melampaui dinding tradisional gereja. Semasa hidupnya, Paus dikenal luas karena sikap rendah hati dan perhatiannya terhadap kaum terpinggirkan. Minat terhadap kekristenan, khususnya di kalangan generasi muda, usia 18-34 tahun, mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2018, hanya 23% dari kalangan ini yang menyatakan tertarik pada praktik agama Katolik. Pada tahun 2024, angka tersebut meningkat menjadi 41%. Sosiolog agama dari Universitas Oxford menyatakan bahwa tren ini menunjukkan perubahan spiritualitas pada generasi muda. Orang-orang dulu mengira generasi muda akan meninggalkan iman, namun, itu hanya setengah benar. Yang terjadi bukan penolakan terhadap keyakinan, tetapi terhadap ritual yang dianggap kosong. Generasi muda kini beralih ke bentuk ekspresi iman yang memiliki tujuan, kata Meredith. Dikutip dari laman Catholic Vote, sejumlah keuskupan di Amerika Serikat dan juga Prancis mengatakan bahwa jumlah umat Katolik yang bergabung dengan gereja selama misa malam mencapai rekor tertinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketertarikan terhadap iman Katolik bukan hanya terjadi secara digital, tetapi juga tercermin secara nyata dalam komunitas dan ritual keagamaan. Demikian kabar yang kami sampaikan melalui media sosial, di mana antusias masyarakat untuk mencari tahu bagaimana menjadi Katolik meningkat drastis. Ini adalah salah satu evangelisasi baru yang dilakukan oleh Paus Fransiskus yang dilakukan dengan menunjukkan, mempraktekkan sikap hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus. Semoga hal ini terus menambah semangat kami untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.